Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya ajak Anda untuk berefleksi 25 tahun reformasi bersama dengan aktivis sekaligus pengacara Forkot 98. Ini salah satu organisasi dari aktivis-aktivis 98. Ada Bang Saur Siagian dan bersama dengan Guru Besar Universitas Trisakti yang juga adalah pengajar senior di Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas, Profesor Dadan Umar Dayani. Prof, Bang Saur, terima kasih sudah bergabung di obrolan malam. Sama. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mbak Christian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hari ini kita bisa senyum-senyum karena perjuangan salah satunya juga dari Forkot ya. Bisa senyum-senyum. Saya agak kaget juga Bang Adian mengingatkan itu ya, bahwa hari ini kita bisa mengudara dengan bebas. Kami bisa menyuarakan apapun karena perjuangan dari aktivis 98 dan ada momentum reformasi. Saya mau lihat dari kacamata seorang akademisi dulu, Prof. Mungkin pertanyaan yang sangat general tetapi mungkin ini penting untuk mengingatkan kita semua. Setelah perjalanan 25 tahun, kita sudah on the track, Prof, sesuai dengan semangat 98, semangat reformasi, atau menurut Anda ada beberapa hal yang mungkin harus menjadi catatan kritis dan itu penting kita titipkan kepada calon-calon pemimpin bangsa yang nanti kita akan pilih di Pilpres 2024 mendatang? Ya, kalau kita melihat 25 tahun ya artinya bisa senyum sedikit lah begitu ya. Dalam pengertian apa yang kita perjuangkan waktu itu adalah bagaimana sebetulnya kita ini sendiri hidup bernegara dengan baik begitu ya. Artinya kalau kita sekarang secara prosedural saja kita sudah melewati ada 5 presiden gitu ya. Yang tadinya sekian tahun cuma 1 begitu dengan segala macam prinsip-prinsip pengelolaannya. Nah sekarang kalau kita lihat tentu saja belum sempurna ya, belum sempurna, tetapi arahnya sudah dari presiden ke presiden ada beberapa perbaikan yang kita harapkan. Sebenarnya salah satu gitu ya yang selalu masih gundah dan ini menyangkut seluruh kehidupan tatanan berbangsa dan bernegara ini, yaitu adalah corruptive behavior yang belum terkikis habis gitu ya. Nah, corruptive behavior inilah yang sebenarnya waktu itu juga menjerumuskan negara ini dengan perilaku para pimpinan yang kemudian juga KKN yang kita waktu itu kita katakan jelas sekali gitu. Kenapa? Karena negara ini didirikan untuk semua orang. Negara ini harus dinikmati oleh semua orang. Nah, jika corruptive behavior atau degradity ini masih ada di beberapa para pimpinan pengelola negara, tentu saja kemudian negara ini tidak memberikan kemanfaatan bagi seluruh rakyatnya. Kita ini pemilik negara begitu, tapi kemudian kita tidak memiliki sesuatu yang katakanlah selayaknya kita nikmati sebagai anggota negara, sebagai warga negara. Itu kira-kira gambaran secara garis besar. Tapi tentu saja ini harus tetap kita suarakan supaya makin lama memang negara ini dijalankan dengan baik dan memberikan kesejahteraan bagi semua orang, mencerdaskan kehidupan bangsanya, juga kemudian melindungi seluruh kehidupannya. Kira-kira sesederhana itu sebenarnya apa yang diharapkan gitu ya. Baik, saya ke Bang Saur. Bang Saur ini sebagai ini yang konsisten hingga kini menjadi aktivis hukum, seringkali kami mintai pendapat, pandangan dalam banyak kasus hukum. Mungkin Anda punya kacamata mengikuti sejarah, tadi Prof bilang bahwa ada banyak pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi pertanyaan buat kita ketika berdiri di titik 25 tahun reformasi, kita melihat ke belakang untuk bisa bersiap melihat menatap masa depan. Sebenarnya hari ini itu konteks kami, Bang Saur. Anda mungkin bisa memberikan catatan. Kita sudah on the track dengan semangat reformasi, aktivis-aktivis 98, saya lihat langsung foto-fotonya bagi kami generasi sekarang hanya bisa lihat foto-fotonya dan video-video yang masih ada, Bang Saur, tapi mungkin Bang Saur punya perspektif yang mungkin memberikan pembaruan terhadap perspektif kami di masa kini. Terima kasih sekali, Christian. Bagi saya agak sedikit suasana mengingat reformasi 25 tahun lalu, ada sesuatu yang menggetarkan dalam hidup kita, Mbak Christian. Saya waktu peristiwa itu, saya masih ingat karena kantor saya di daerah Pencenongan di sana, gitu ya. Ketika hari kedua saya pergi ke kantor, kota itu kota yang mati, tidak ada penduduknya. Semua toko-toko dalam keadaan terbakar, kalau nggak terbakar, kemudian ada proses, kemudian dilempari atau dijarah. Nah,
ini 25 tahun saya kira betul kita jangan sekali-kali merupakan sejarah, tetapi sekaligus kita tidak terjebak di romantisme di masa lalu. Kita kembali saja, sesungguhnya 6 agenda reformasi Kristian yang dilakukan oleh kawan-kawan nanti adik-adik kita mahasiswa. Saya setidaknya membahas 2 hal. Pertama, yaitu satu agenda, yaitu kesepakatan kita bernegara dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 yang pendekatan kepada Indonesia itu negara demokrasi di pasal 1, yang tadinya pasal 1 hanya mengatakan bahwa negara Indonesia berbentuk republik, ditambahkan yaitu pasal B-nya bahwa kedaulatan di tangan rakyat, dan yang bagian C-nya itu adalah negara Indonesia, negara hukum. Kenapa ini penting, Christian? Karena inilah kitab suci kita bernegara. Nah, kita berharap pemimpin yang ke depan Christian adalah yang menghayati, dia adalah pemimpin kepala negara yang tunduk kepada ajas-ajas demokrasi. Apa itu ajas demokrasi? Yaitu bahwa dia bukan penguasa, tetapi dia adalah pelayan masyarakat. Saya terus terang agak respect kepada saudara Ganjar ketika apa peristiwa yang terjadi di basketball, secara spontan ketika ada salah satu peserta kemudian pingsan, kemudian dia menggotong. Mungkin ini soal hal kecil, tetapi yang kita harapkan adalah yang menghayati bahwa dia adalah pelayan masyarakat, bukan seperti yang kita bayangkan 25 tahun yang lalu muncul ada penculikan, kemudian kepala negara sampai berkuasa 32 tahun. Yang inilah kemudian digugat oleh mahasiswa atau dimotori oleh mahasiswa, sehingga kita seperti Prof. Dadan bilang atau seperti kesaksian Christian, kemudian kita bebas sekarang ini. Ya. Tetapi yang kedua adalah soal penegakan hukum. Memang 25 tahun ini ketika kita berharap reformasi terjadi, salah satu waktu itu adalah yang lemah di proses penegakan hukum. Nah, namun ketika kita berkaca, Mbak Christian, kita tidak menyangka ketika kita diskusi ini, ada 2 hakim agung tertangkap karena kasus korupsi, ada sekretaris Mahkamah Agung kemudian terjebak korupsi, ada ketua Mahkamah Konstitusi sekarang ini ada di mana di Sukamiskin, kemudian ada yang ketua DPR kemudian di Sukamiskin karena korupsi. Artinya adalah yang kita harapkan sebenarnya bahwa penegakan hukum ini serta bebas dengan KKN atau korupsi ini saya kira yang menjadi tantangan kita yang paling berat. Nah, oleh karena itu kita berharap sesungguhnya bahwa kepala negara nanti yang terpilih atau dipilih oleh publik adalah yaitu yang bisa kemudian menuntaskan ini. Bahwa dia betul-betul dia bisa melayani rakyat, bukan tampil sebagai penguasa. Yang kedua adalah dia sendiri adalah betul-betul bisa menuntaskan. Kalau Prof. Mahfud seperti Prof. Dadan bilang bahwa kita ke udara kita ada korupsi, ke darat kita korupsi, ke laut kita korupsi, ke kiri, ke kanan kita korupsi. Nah, ini juga saya kira salah satu agenda yang harus dituntaskan atau kita harapkan pimpinan kita atau kepala daerah kita atau presiden ke depan. Ya, Bang Saur, salah satu poin yang tadi karena kami dalam kesempatan di Geraha Pena 98 bertemu dengan Baca Pres PDIP ya, Ganjar Pranowo, jadi saya sempat bertanya kepada Baca Pres Ganjar Pranowo. Salah satu hal yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah kita semua adalah mengenai KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bang Saur juga adalah aktivis atau pegiat anti korupsi. Bang Saur bisa memberikan pandangan. Kenapa sejak 25 tahun dan itu mungkin menjadi satu dari banyak hal yang membuat aktivis 98 mahasiswa ketika itu bersemangat untuk turun ke jalan untuk mengakhiri dan memutus mata rantai korupsi yang terjadi bertahun-tahun, dan hari ini kita masih bergulat dengan masalah itu. Ada apa Bang Saur selama 25 tahun ini? Apa yang perlu diperbaiki terutama? Waktu itu kan memang korupsi itu kan ada di cendana serta kroni-kroninya gitu ya.
Nah, sekarang menurut saya mengapa kemudian tetap ini jalan, kedangkalan kita sesungguhnya memaknai atau mengerti tentang arti panggilan hidup kita sendiri gitu loh, Mbak Christian. Misalnya saya mulai tadi dari Mahkamah Agung atau Hakim Agung. Salah satu yang direformasi ketika mahkamah kita, karena dia adalah benteng terakhir daripada keadilan, adalah dia berpisah dari Kumham, dari eksekutif. Dan yang kedua kemudian direformasi adalah soal remunerasi, dan juga dibuat yaitu komisi yudisial. Artinya adalah pengawas eksternal sudah dibangun, remunerasi sudah diperbaiki, namun yang tertinggal adalah mental kita sangat miskin tentang mengartikan tentang arti kita sebagai bagian daripada rakyat yang berdaulat. Jadi di sisi lain kita sudah merdeka, kita tuntut berdaulat, tapi pemikiran kita masih adalah orang-orang yang terjajah. Belum seseorang yang berdaulat mampu dia menentukan yaitu putusan tentang diri dia, bagaimana permaknaan kita. Contoh saya bilang tadi itu, bagaimana misalnya ketua Mahkamah Konstitusi yang dari segi remunerasi sudah kemudian lebih tinggi, tetapi sisi kemanusiaannya yaitu yang menurut saya masih masih kurang. Nah, kita berharap sungguhnya bahwa ketiga daulat rakyat yang saya tadi katakan itu, tentu panggilan kita masing-masing. Saya selalu bilang, ada Christian yang terus sebagai seorang jurnalis tampil di garda depan, ada Prof. Dadan sebagai guru besar. Mereka melakukan peran-peran mereka secara maksimal. Inilah menurut saya yang sangat penting. Karena sering ada pertanyaan-pertanyaan konyol, Mbak Christian misalnya. Sering misalnya mengatakan begini, Pak Saur itu sudah relatif dikenal, kenapa tidak ke parlemen? Saya bilang, siapa yang menjadi petani yang baik supaya kita makan? Siapa yang menjaga komunikasi kita jurnalis yang baik? Siapa menjadi guru atau pendidik seperti Prof. Dadan yang terus menyuarakan tentang kecerdasan, tentang hak-haknya? Inilah yang saya bilang, bahwa kita menghayati bahwa kita adalah pemilik daulat rakyat, bagaimana mewahnya kita sebagai pemilik daulat rakyat. Kesadaran ini saya kira harus kita tumbuhkan. Bukan kemudian bangga orang jadi DPR, padahal sebenarnya DPR ketika kita antarkan kepada mereka adalah untuk membantu kita. Itu menurut saya. Baik, Prof. Dadan, dari kacamata Anda, poin lain yang perlu untuk sama-sama kita lihat untuk menengok ke belakang, tidak untuk berhenti di masa lalu, tetapi kemudian ini penting untuk sama-sama kita bisa memastikan mengapa obrolan malam hari ini mencoba mewawancarai sosok calon pemimpin di masa depan adalah untuk bagaimana memastikan apakah sosok-sosok pemimpin kita di masa depan ini paham dan melihat menjadikan masa lalu itu sebagai bagian pertimbangan untuk mempertahankan arah perjalanan bangsa ini sesuai dengan semangat reformasi. Prof mungkin punya catatan lain selain dari apa yang sudah mengemuka, apa Prof yang menurut Prof harus benar-benar diperhatikan oleh kami masa saat ini yang menikmati hasil perjuangan aktivis 98 dan terutama yang perlu untuk diperhatikan oleh calon pemimpin masa depan? Ya, ada sebenarnya beberapa tantangan ya. Tadi kita memang banyak juga berbicara masalah korupsi itu, buat saya kata-katanya corruptive behavior. Corruptive behavior itu adalah kerakusan di seluruh pihak, di seluruh lapisan gitu. Subas kemudian tanpa sebuah kemampuan dia ingin kemudian berkuasa, memimpin dan dilihat secara proporsional. Nah, ke depan pengalaman itu harus menjadi satu modal dasar. Kenapa bangsa kita ini sekarang katakanlah hanya jalan kaki di tempat saja dan kemudian tidak melihat ke depan, pada tantangannya luar biasa. Satu misalnya masalah pembangunan sumber daya manusia. Ke depan ini sendiri kalau kita sudah menata ke dalam gitu ya, sebenarnya proses harus sudah selesai. Namun sekarang hadapan kita adalah kita lupa lagi kesepakatan kita bernegara. Bicara di level juga bahwa kita namanya 4 konsensus dasar gitu ya. Pertama kita ingin berbicara bahwa yang sama yaitu Pancasila, kita lihat
negaranya dan kita lihat ke depan. Sekarang kelihatannya mulai di satu unsur-unsur yang mulai keluar dari kesepakatan gitu ya. Kita membuat negara ini buat apa gitu ya. Tadi ada mencapai sesuatu yang kita harapkan. Nah, masa lalu kita dihadapkan seperti itu, kemudian didobrak oleh para mahasiswa, dan ke depannya kita kembali lagi menjadi bangsa. Kita hidup bukan hanya tidak gitu ya. Tantangan ke depan ini luar biasa. Dan itu yang harus kita proses demokratisasi. Tinggal kemudian harus kita selalu berbicara, kita baru pada tahap kita ingin konsolidasi demokrasi, kita ingin kedewasaan demokrasi yang tadi itu saling antar fungsi dan bukan kemudian saling menguasai antar fungsi. Masing-masing punya proporsinya. Yang tadi Bang Saud barangkali karena memang ahli hukum melihat bagaimana regulasi ini dijalankan dengan baik dan sebagainya. Nah, jangan kita di dalam kita saja kita mau negara apa segala macam sudah jelas gitu. Jadi sosok pimpinan ke depan adalah sosok yang kemudian membawa kesepakatan kita bersama. Saya selalu memberikan ini bedanya dengan Malaysia sama-sama caranya. Prof. Bedanya karena Malaysia dan kita beda Pancasila. Nah, kalau kita Prof, mohon maaf, suara Prof terputus-putus saya terima, dan juga mungkin pemirsa menerima di pesawat televisi masing-masing terputus-putus. Kami coba untuk perbaiki nanti sambungan audio kita supaya pemirsa juga bisa mendengar dengan baik. Kita jeda sejenak, usai jeda kita akan bicara mengenai kenapa penting malam ini menurut tim obrolan malam untuk bicara mengenai berefleksi mengenai reformasi 98 adalah untuk bisa memastikan apakah kita masih tetap sesuai dan untuk kita kaitkan dengan kira-kira dari figur-figur calon pemimpin, dapatkah kita menaruh harapan besar kepadanya untuk bisa membawa bangsa ini sesuai dengan semangat dan cita-cita reformasi. Usai jeda kami lanjutkan obrolan terkait hal ini. Usai jeda.